perkenalkan kami dari kelompok 32 GNIK Batch 2 tahun 2022. Video materi self-efikasi ini, kami akan menyampaikan pemaparan materi dan isu mengenai efikasi diri, kait dengan kehidupan sehari-hari atau pendidikan, dan untuk memenuhi tugas materi self-efikasi dari Ibu Wustari. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam kelompok 32 GNIK ini terdiri dari 6 orang, yaitu Ahmad Dailami Nasution dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Eka Rahayu Febriani dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Marga Yuda Firmansyah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Sally Melinda dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Siti Zahra Numaina dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan Sananur Hanifah dari Institut Pertanian Bogor. Lalu, apa sih self-efikasi? Self-efikasi atau efikasi diri menurut Albert Bandura, yaitu bahwa efikasi diri mampu lebih mendekati pada kepercayaan seorang individu dalam kemampuannya, agar bisa sukses dalam melakukan suatu hal. Adapun keyakinan dalam diri kita bahwa kita akan mampu menyelesaikan tugas sesulit apapun saat belajar. Keyakinan bahwa kita akan mampu menyelesaikan berbagai macam tugas serta usaha yang keras untuk menyelesaikan semua tugas tersebut akan dapat mendorong individu untuk dapat merencanakan aktivitas belajarnya. Dengan demikian dapat diketahui apabila efikasi diri yang dimiliki individu rendah dapat menyebabkan hambatan dalam proses belajarnya, meskipun individu tersebut memiliki potensi yang besar. Lalu, mengapa self-efikasi sangat penting? Nah, self-efikasi tak hanya berperan penting dalam lingkup pendidikan, namun self-efikasi juga berpengaruh terhadap cara seseorang merasakan, memandang, dan menghadapi berbagai tujuan hidup. Adapun ciri-ciri pribadi yang mempunyai self-efikasi tinggi, yaitu 1. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap minat dan juga kegiatan yang dilakukan. 2. Lekas kembali bersemangat dan bangkit dari rasa kecewa dan juga putus asa. 3. Mampu mengembangkan minat agar bisa berpartisipasi pada kegiatan yang saat itu sedang diikuti. Dan keempat, memandang tantangan sebagai suatu hal yang memang harus dikuasai. Dan kebalikannya, ciri-ciri pribadi yang mempunyai self-efikasi rendah yaitu terlalu fokus pada hasil nilainya negatif dan juga memikirkan kegagalan selalu. 2. Cepat kehilangan kepercayaan diri. 3. Jika bertemu dengan tugas yang sulit, maka mereka merasa hal tersebut di luar kemampuannya. Dan yang keempat, banyak menghindari tantangan tertentu. Lalu, apa saja sih faktor pembentuk efikasi diri? Menurut Bandura, ada 4 pembentuk efikasi diri dalam diri seseorang. Hal itu adalah pengalaman yang menetap, pengalaman yang dirasakan, bujukan sosial, dan keadaan psikologis. Bagaimana kita dapat meningkatkan efikasi pada diri kita sendiri? Pertama, di puncak hierarki, keyakinan efikasi diri dapat ditingkatkan melalui pencapaian pribadi. Sumber efikasi diri adalah pengalaman pengganti atau memperhatikan orang lain. Keempat, persepsi dan interpretasi terhadap keinginan fisiologis. Kesimpulan, efikasi diri merupakan keyakinan yang bermakna dan dapat berubah. Efikasi rendah, melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efikasi diri dapat membantu seseorang mengubah perilakunya. Keyakinan efikasi diri dapat juga diubah melalui persuasi verbal. Itu adalah contoh isu self-efikasi terkait dengan dunia pendidikan. Dia merupakan mahasiswa semester 6 di Universitas Pelita Bangsa. Dia adalah seorang mahasiswa yang cerdas dan rajin. Namun, sebelum memasuki dunia perkuliahan, Rega mengalami kesulitan dalam segi ekonomi. Tetapi, itu tidak dapat menyurutkan tekad Rega untuk melanjutkan pendidikannya. Karena keputusan tersebut, Rega harus dapat memenuhi kebutuhannya sebagai mahasiswa seperti biaya transportasi, biaya hidup, dan biaya membeli buku atau alat praktek. Untuk memenuhi kebutuhannya, Rega memiliki ide untuk berjualan donat. Dia memilih usaha ini karena menurutnya, ia mampu membuat donat yang lezat berkat resep yang diajarkan oleh ibunya. Inti. Pada awalnya, Rega memulai usahanya dengan menjajakan secara online dan mendapat banyak orderan. Pada awal masa pandemi, usaha yang dilakukan oleh Rega mengalami penurunan. Akibat minat beli konsumen yang rendah, akibat hal itu, Rega menjadi tidak percaya diri untuk terus melakukan usahanya. Rega mengalami penurunan aktivitas akibat rasa sedih dan murungnya. Rega juga cenderung menjadi seseorang yang pendiam dan ragu dalam mengambil keputusan. Hal itu, ibunya memberi saran pada Rega untuk bekerja sebagai customer service di sebuah toko milik saudaranya. Namun, Rega menolaknya dikarenakan pekerjaan tersebut bertabrakan dengan jam kuliahnya. Ibu Rega terus menyemangati Rega untuk bangkit, namun Rega ragu-ragu serta murung karena kegagalannya dalam usahanya. Ketika Ibu Rega membeli beberapa sendal karena merasa kurang cocok, Ibu Rega berinisiatif untuk menjualnya di toko online dengan bantuan Rega. Dorongan dan dukungan ibunya, Rega mulai yakin dan berani berjualan di toko online. Hari penjualan Rega semakin meningkat. Hal itu juga mampu mengembalikan kepercayaan dirinya dan terlatih dalam menghadapi berbagai persoalan. Pekerjaannya sekarang, Rega mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan mampu menyisihkan uangnya sebagai tabungan. Lalu, apa pertanyaan dari permasalahan tersebut? Pertama, apa yang terjadi pada Rega?
2. Apa hubungan antara self-efficacy dengan kinerja Rega? 3. Apa yang membentuk self-efficacy pada diri Rega? Keempat, bagaimana cara mengembangkan self-efficacy? Pertama, apa yang terjadi pada Rega? Rega mengalami penurunan kepercayaan diri akibat kegagalannya dalam melakukan usaha berjualan donat, tetapi karena dorongan dari ibunya, dia mampu bangkit sehingga mampu membangkitkan kepercayaan dirinya sehingga mampu membangun usaha baru. 2. Apa hubungan antara self-efficacy dengan kinerja Rega? Self-efficacy sangat berpengaruh pada kinerja Rega dikarenakan pada saat Rega mengalami kesedihan, penurunan penjualannya, Rega menjadi sosok yang lebih pendiam. Namun, ketika Rega memiliki dorongan dari ibunya, dia mulai berani untuk mencoba inovasi baru dan alhasil dapat mengembalikan kepercayaan dirinya kembali. Lalu, apa yang membentuk self-efficacy pada diri Rega? Self-efficacy yang dibentuk oleh diri Rega yaitu dia memberanikan diri untuk memulai usaha barunya dengan berjualan di toko online dengan dorongan ibunya dan orang sekitar Rega berikan respon positif karena keberhasilan yang dilakukannya. Dengan begitu, efikasi diri Rega akan meningkat. Bagaimana cara mengembangkan self-efficacy? Terdapat 4 sumber informasi utama yang dapat dipakai sebagai alat untuk menumbuhkan dan mengembangkan efikasi diri pada diri individu, yaitu 1. Pengalaman keberhasilan atau mastery experience. 2. Pengalaman orang lain atau vicarious experience. 3. Persuasi verbal atau verbal persuasion. Dan keempat, kondisi fisiologis. Jadi, kesimpulan tentang isu self-efficacy terkait dengan dunia pendidikan adalah efikasi diri merupakan keyakinan yang bermakna dan dapat berubah, serta penting untuk memulai dan mengelola perilaku sehat. Jika efikasi diri rendah, melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efikasi diri dapat membantu seseorang mengubah perilakunya. Oleh karena itu, dalam cerita atau kasus self-efficacy Rega, dapat diketahui apabila efikasi diri yang dimiliki individu rendah dapat menyebabkan hambatan dalam aktivitas yang dilakukan meskipun individu tersebut memiliki potensi yang besar. Dengan demikian, efikasi diri membimbing perubahan perilaku dan mendukung fungsi optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, salam kompeten.